Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesempatan untuk bertolabul ilmi. Kita masih diberikan untuk mampu mentadabburi Al-Qur'anul Karim, ya. Semoga dengannya kita tadabbur Al-Qur'an, belajar Al-Qur'an, ya, Allah memuliakan kita di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Salat serta salam tetap dan terus tercurahkan kepada baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya dan para sahabatnya, serta siapapun yang mengikuti sunnahnya dan merindukan syafaat beliau di yaumul qiyamah kelak. Alhamdulillah, kita telah kemarin membahas tentang surah Al-Alaq, wahyu pertama kali turun. Sekarang kita masuk surat, ya, ini pembahasan setelah itu surat At-Tin. Surah At-Tin, ya, surah At-Tin, surah yang tidak terlalu panjang tetapi maknanya luas dan luar biasa, ya. Surah At-Tin turun di Mekah, ya. Dia surat yang mana menjelaskan tentang manusia itu sudah diciptakan dengan sebaik-baik ciptaan Allah. Tetapi nanti manusia ini bisa menjadi manusia yang baik, yang sempurna, yang mulia, tetapi juga ia bisa menjadi manusia yang hina, asfala safilin, yang hina, yang rendah. Karena apa? Dia hina dan dia rendah karena memang dia tidak bersyukur, tidak taat kepada Allah. Maka nanti kita akan dibahas. Akan tetapi sebelum masuk ke sana, surah At-Tin di sini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 4 hal yang luar biasa. Maka Allah bersumpah dengan 4 perihal yang luar biasa. Wat-tini waz zaitun. Allah pertama bersumpah dengan buah tin, pohon tin, tumbuhan tin, dan buahnya juga dinamakan buah tin. Yang kedua dengan zaitun, ya. Kemudian Waturi Sinin, dengan Gunung Sinai atau perbukitan Sinai di daerah Mesir sana, ya. 3 tuh Allah bersumpah dengan itu, buah atau tanaman, ya, 2 itu tin dan zaitun. Kemudian yang ketiga Allah bersumpah dengan gunung atau perbukitan Sinai, ya, Waturi Sinin wa hadzal baladin amin, ya, wa hadzal baladil amin. Yang keempat adalah bersumpah dengan balad atau negeri yang aman, yaitu adalah Makkah, Makkahul Mukarramah, ya. Negeri yang keempat adalah negeri. Yang kita tahu sebetulnya setiap Allah bersumpah pasti yang diangkat adalah sesuatu yang penting. Maka di sini kita banyak lagi lihat banyaknya persepsi para ulama tafsir khususnya menjelaskan tentang sumpah Allah ini yang 4 ini, ya. Contoh seperti kita lihat di mana ini, tafsir Al-As-Sabuni, ya, Taisir At-Taisir, ya, tafsir Wadih Al-Muyassar, ya, ini Syekh Al-As-Sabuni menjelaskan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala aqsamu ta'ala fi hadhihi surah karimah bi salasati aqsam, ya, dengan 3 pembagian. Sumpahnya Allah ini dengan 3 pembagian. Sumpahnya 4, ya, tapi dibagi menjadi 3 bagian. Bi amkanil musyarrafah alladhi zahara fiha akabir rusul, yang mana membahas tentang tempat-tempat yang mulia, ya, yang jelas sekali di sana diturunkannya Rasul yang sangat mulia, ya, akabir, yang mulia, yang besar, ya.
Berarti nabi ini termasuk ulul azmi. Ya, ada Nabi Musa, ada Nabi Isa, ada Nabi Muhammad. Ya, yang dua lagi siapa? Nabi Nuh dengan Nabi Ibrahim. Nah, kita lihat di sini. Pembagian yang pertama, ya, amal qismul awal, ya ini adalah yaitu tentang buah tin dan zaitun. Tin dan zaitun. Allah bersumpah dengan tin dan zaitun. Yaitu adalah tumbuhan atau buah yang sudah lama tumbuh, sudah lama adanya di daerah mana? Di daerah ya Damaskus, Palestina. Ya, Damaskus, Palestina. Ada Syria, ya, ada Syam, ya. Nah, itu menggambarkan Nabi Isa. Ya, menggambarkan Nabi Isa. Kan kalau kita lihat Babilonia, Palestina itu ada Nabi Ibrahim, Palestina. Terus kemudian kalau kita lihat sejarah lagi, Nabi yang mana membuat apa? Kapal. Siapa Nabi siapa? Nabi Nuh itu mendarat daripada kapalnya itu di Bukit Judi atau Irak. Nah, di daerah sana juga banyaknya tumbuh pohon-pohonan itu. Jadi bisa 3 nabi itu, bukan hanya 1 nabi. Jadi Nabi Isa, ya kan? Nabi Isa, tapi juga di situ bisa Nabi Ibrahim dan Nabi Nuh alaihissalam. Tempatnya tadi di Damaskus, di daerah Palestina, nah daerah situlah, Syam. Nah, itu Allah sebetulnya secara tidak langsung menyebutkan negeri itu. Berarti kalau negeri itu negeri yang mulia. Ya. Dan kemudian yang kedua adalah Bijabal Tur, Jabal Tur. Ya, Tur Sinai. Ya, ini Nabi Musa. Yang mana alladzi kallamallahu alaihi Musa. Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa. Ya, Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa di mana? Di Bukit Sinai. Di Gunung Sinai. Nah, ya, jangan lupa ditulis pokoknya. Terus kemudian letaknya di mana gunung ini? Di semenanjung daerah Mesir. Ya, jadi tadi kalau Damaskus, ya, Syria, ya, atau dekat Palestina sana, itu sudah disebut, ya, mewakili tadi tin, zaitun. Kemudian yang ketiga adalah Gunung Sinai. Itu di sini. Nabinya Nabi Musa. Tempatnya di negara Mesir. Kemudian yang keempat, ya, Mekkah, tempatnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi berarti ada 3 nabi besar. Kalau Imam Ali As-Sabuni menjelaskan, ya, ada Nabi Isa, ada Nabi Musa, ada Nabi Muhammad. Tetapi daerah Nabi Isa ini sebelum-sebelumnya ada juga Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Nuh. Ada yang meriwayatkan Nabi Nuh alaihissalam. Kenapa? Karena mendaratnya, ya, kapal itu di Bukit Judi, ya, di Bukit Judi itu ada. Sedangkan itu di daerah Irak sana, ya. Nah, inilah Allah bersumpah dengan 3 tempat yang mulia. Syam, Damaskus sana, terus kemudian Mesir, dan kemudian Mekah Karamah. Nah, kalau kalian ke 3 tempat mulia ini berarti luar biasa. Karena kalau Rasulullah SAW katakan itu, la tushaddur rihal, tidak boleh kita itu mengusahakan apa? Perpergian, ya. Perpergian itu safar, ya. Tidak boleh kita melaksanakan safar sampai kita sungguh-sungguh sekali mengorbankan apa? Harta, persiapan yang banyak, yang matang, yang luar biasa, kecuali ketiga masjid. Ya, yang pertama masjidi, itu ada Masjid Nabawi, kemudian Masjidil Haram, kemudian Masjidil Aqsa. Ketiga ini, ya, kita berdoa semoga kita semua ini, atau khususnya kalian, ya, bisa berkesempatan ke sana. Ya, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi, sama Masjidil Haram. Kalau Musa dari Mesir. Nah, Mesir itu banyak ulama di sana Mesir, ya. Ada Fir'aun di sana.
Yaitu adalah ayat-ayat kauniyah, ya, ayat-ayat yang bisa kita lihat, yang kalau kita ke sana makin menambah ilmu kita tentang sejarah para nabi. Nah, Allah bersumpah dengan 3 tempat, 3 nabi, 3 rasul, 3 ulul azmi. Ulul azmi adalah rasul yang paling mulia, rasul yang paling mulia. Jadi kalau semisal ada nabi, ya ini orang-orang soleh terdahulu, kemudian ada rasul. Rasul itu beda dengan nabi, dia mendapatkan wahyu dan risalah. Jadi dia ada tugas menyampaikan, memberikan risalah dan memiliki kitab, ya, kitab pedoman, petunjuk. Nah, ulul azmi itu adalah orang-orang yang diberikan keteguhan. Nah, apa sih ulul azmi? Orang-orang diberikan keteguhan dan kesabaran diri dalam menghadapi umatnya. Biar kalian tahu nih perbedaan ulul azmi dengan rasul-rasul yang lain. Ya, ulul azmi ada 5. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Fasbir kama sabrul ulul azmi minar rusul." Bersabarlah kalian seperti bersabarnya para ulul azmi. Kita disuruh sabar seperti sabarnya para ulul azmi. Bagaimana Nuh, kan sampai dibilangi gila, buat kapal padahal nggak ada hujan, nggak ada banjir, kapalnya besar, tapi ya sudah, ditentang kaumnya, ditentang istrinya, ditentang anaknya, banyak yang tentang itu. Padahal anak Nabi Nuh itu cerdas, ya, gimana nggak cerdas coba? Nanti ada banjir, kamu qala sa'awi ila jabal ya'simuni minal. Cerdasnya bukan main tuh, tapi nggak soleh sayang, percuma anak cerdas tapi nggak soleh. Ya kalau ada banjir kan saya ke gunung, nggak kena banjir, cerdas tapi nggak perintahnya ikut ya ikut harusnya, ya, tapi dia kan mungkin punya pandangan lain tentang itu, tapi akhirnya ya kena juga, ya, sampai tenggelam. Nah, kemudian siapa lagi? Nabi Ibrahim, Masya Allah, dibakar, ya. Jadi api yang dingin itu cuma 1 api di dunia, apinya Nabi Ibrahim. Jadi semua api panas, hanya 1 api yang dingin, nabinya Nabi Ibrahim. Gak ada nabi yang lain, api yang lain, ya. Terus kemudian ujiannya, anaknya yang paling disayang disuruh disembelih dan lain sebagainya. Cobaannya luar biasa. Mendapat tugas atau amandemen untuk siap membangun fondasi Ka'bah. Terus kemudian Nabi Musa, Masya Allah, ya, Fir'aun, ya. Terus kemudian Nabi kita Nabi Muhammad SAW, wah luar biasa. Nabi Isa apalagi, ya, luar biasa. Ini sedikit-sedikit ikutnya. Kalau Nabi Muhammad memang nanti akan menjadi Nabi dan Rasul yang terakhir. Tuh, puncaknya di sana Nabi kita. Maka di bulan Maulidur Rasul ini, ya, kelahiran Nabi kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, harus sering bersolawat, ya, melihat kembali lagi sejarah-sejarah Rasulullah, perjuangan Rasulullah, agar kita makin cinta lagi. Nah, Allah bersumpah dengan yang di atas tadi untuk apa sih? Kalau ada kosong, ada jawabul kosong. Jadi ada nanti untuk apa sih Allah bersumpah itu? Nah, dijawab ke urutan yang keempat, ya, ayat yang keempat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Artinya apa? Sungguhnya kami telah menciptakan manusia. Nah, inilah. Jadi tidak boleh ngeluh. Kita sebetulnya sudah paling baik. Ya enggak? Paling baik dalam arti apa? Dalam kayak contoh HP, ya. HP kalian kalau pakai Nokia yang jadul, yang layarnya itu kuning, ya, atau apa itu, ya, yang cuma bisa SMS sama nelpon, kira-kira suruh internetan bisa nggak? Atau kalian modif biar itu jadi internetan ada Androidnya, atau Android masuk ke situ, bisa nggak? Nggak bisa. Paling kalau itu Android ya harus dibongkar, harus diganti, ya sama saja berarti, ya enggak? Berarti kalau HP itu untuk apa fungsinya? SMS sama nelpon. Dan itu aja, SMS, nelpon. Apalagi game ular, ya. Udah itu aja. Nah, kalau kita lihat HP sekarang pakainya apa? Smartphone, ya enggak? Android, Apple, kan gitu. Pakai buat apa aja bisa jadikan ngetik, bisa jadikan apa. Nah, ibarat manusia itu seperti itu, sempurna. Tetapi resikonya jadi yang sempurna itu, kalian bisa tahu HP tadi kita sebutkan, HP itu kita nyari yang paling buruk di sana, ada nggak? Sesuatu yang paling buruk di HP itu, bisa nggak? Mencari yang paling baik di HP itu, bisa nggak?
Kelemahannya di sana. Jadi manusia itu ya, bisa lebih soleh dan lebih baik daripada malaikat. Kenapa? Iya, karena malaikat disuruh sujud kepada Adam. Ya kan? Fasajadu ila iblis. Malaikat, manusia itu kalau dia taat dan tunduk dan soleh, itu lebih mulia dari malaikat. Bahkan kalau ada manusia nggak pernah salah, luar biasa alimnya, itu malaikat yang nyapain kalian. Kalau kalian standar ya, standarnya tinggi. Tapi kalau manusia jelek, bisa lebih jelek daripada iblis. Iblis masih ngakui Tuhan, kadang manusia ngaku dirinya Tuhan. Coba, ya kan? Jadi maksudnya itu, manusia itu sudah diberikan aplikasi yang luar biasa. Contoh, fa'alhamaha fujuraha, ada fujurnya, ada takwanya. Itu semua diberikan, semua ada itu. Jadi kalau malaikat, contoh ya, sebutkan ciptaan Allah dari ini malaikat dari apa namanya? Cahaya. Dari cahaya. Perintahnya apa? Tunduk sama Allah, tunduk saja. Ya. Malaikat itu gimana? La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma. Sudah. Dia pokoknya suruh ngelilingi ars, menopang ars, ya itu saja, udah sampai nanti hari kiamat itu saja tugasnya. Jaga neraka, ya udah jaga neraka saja sifatnya. Sudah di situ aja. Menebarkan daripada rezeki, menyalurkan daripada rezeki dari tumbuhan, hewan-hewan, manusia, segala makhluk yang di bumi ini. Gak pernah bosan dan gak pernah capek. Itu aja diharuskan. Kan gak ada nafsu, ya kan? Jaga neraka, jaga surga, di situ saja. Itu malaikat, ciptaan Allah yang mulia sekali. Tapi kan dia nggak diberikan nafsu. Terus ciptaan Allah yang lain, jin, iblis, syaitan terutama. Inna syaitan lakum aduwwun mubin. Inna syaitan lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Udah musuh pokoknya syaitan itu. Jadi sudah dia bakal musuhin manusia supaya dibuat gelincir dan bagaimana ia lalai daripada Allah. Udah itu saja perintahnya. Berarti nggak ada baiknya. Ya nggak ada, karena memang dia nanti seperti itu terus. Setan itu menggelincirkan manusia, menggelincirkan manusia, menggelincirkan manusia. Ya. Kemudian apalagi Allah menciptakan hewan. Nafsu aja, ya kan? Makan pakai nafsu, tidur pakai nafsu. Berhubungan, kawin pakai nafsu. Semua hidup pakai nafsu. Itu hewan itu. Jadi kalau manusia nafsunya dikendalikan berarti kayak hewan, iya. Itu ngeri sekali. Nah, manusia bagaimana? Ia ciptakan. Bahkan kata daripada takwim, dari kata qawam, berdiri. Ya, tegak. Jadi dengan sifat-sifat yang baik dan buruk itu ngumpul di situ potensinya ya, potensinya ngumpul. Jadi kalau manusia yang ngumpul semua potensi itu ada di dalam tapi dia bisa membawa dengan baik, oh dia jadi alim, jadi soleh, itu berarti luar biasa. Ya. Malaikat bisa sebegitu luar biasanya karena memang diciptakan untuk itu. Ya, untuk yang nanti menjadi tangan kanan Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan yang Allah kehendaki. Ini, nulis yang baik, nulis yang buruk, jaga ini, jaga itu. Tapi kalau manusia ini project daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang mana dikasih semuanya potensi. Buruknya ada potensi buruknya. Potensi baiknya juga ada. Tetaplah manusia yang namanya alim-alim juga, soleh-soleh juga ada potensi buruknya. Cuma dia bisa mengendalikan. Nah itu maksudnya fi ahsani taqwim. Karena kalau masih insan ini masih nol. Karena kalau di dalam Al-Quran itu rata-rata insan itu pasti yang innal insana khuliqa halu'a. Tabiat manusia itu sifatnya berkeluh kesah. Innal insana allazalumun kafar. Sifat insan itu apa? Zalim dan kufur. Itu kalau masih insan. Belum ada amanu, belum ada at-taqu, belum ada ketakwaan, baru insan saja. Innal insana lafi khusr. Manusia sesungguhnya berada di dalam kerugian. Jadi kalau manusia al-insan itu rata-rata kurang baik. Karena apa? Dia masih insan, dia masih manusia, belum beriman, belum bertakwa, belum muslim, masih insan. Ya. Nah, dari kata insan, nisyan. Ya. Dan kemudian kita lihat ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan, ya, kalau
pekan lalu ya, yang sebelumnya kita bahas tentang al-alaq itu tentang prosesnya, bagaimana dari air, darah, kemudian apa, segumpal daging, kemudian ditiupkan, dibentukkan ya, di surat Al-Mu'minun itu. Summa khalaqnahu khalqan akhar, bentuk-bentuknya ya. Kemudian disinilah Allah menyempurnakan manusia. Ayat yang kelima, summa radadnahu kemudian radadnahu itu artinya apa? Mengembalikan, rodda, mengembalikan. Summa radadnahu, mengembalikan ya kepada yang hina, yang di bawah, rendah. Ya. Ini kalau kita lihat daripada siklus penciptaan manusia ya. Gimana? Allah summa ja'alna min ba'di dha'fin quwwah, summa ja'alna min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah. Min ba'di dha'fin quwwah, summa ja'alna min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah. Kita lemah, masih kecil ya kan? Masih kecil, harus diasuh, harus digandeng, harus dituntun. Itu pun masih belum sampai kita remaja. Habis itu nanti baru kuah, kita bisa nyari kerjaan sendiri. Habis itu, habis kuah, lemahlah lagi, sudah nenek-nenek, sudah kakek-kakek. Ini siklus penciptaan makhluk hidup, terutama manusia. Itu hewan juga begitu, tumbuhan juga begitu. Lemah, kuat, kemudian lemah. Tapi yang dimaksud ayat ini adalah manusia itu bisa mulia karena memang awal diciptakannya itu banyak potensi-potensi, entah potensi baik, potensi buruk, lengkap, aplikasinya lengkap ya. Tapi kalau tidak taat sama Allah, maka dia asfala safilin, rendah, gak berfungsi ya. HP bagus, tapi kalau dibuat yang buruk-buruk terus ya HP-nya jadi gak berfungsi menjadi sebuah kebaikan, jadinya buruk saja, malah menimbulkan madorot. Nah manusia itu lengkap aplikasinya nih ya, berdiri tegak, ganteng-ganteng ya, gak kayak hewan gitu ya. Kemudian nampak gak seperti jin atau malah malaikat, dan normal ya, bicara bisa, main bola bisa, misalnya kalian suka main bola atau apalagi ya, dan lain sebagainya. Tetapi hawa nafsunya juga ada, kehewaniannya juga ada. Makanya kalau manusia nggak berilmu ya, kemudian hawa nafsu yang ada, maka sudah hewan itu mirip. Manusia itu mirip kayak hewan. Yang membedakan ilmu, iman dan ilmu, itu yang membedakan itu. Kalau nggak ada itu ya sudah sama kayak hewan. Apalagi kalau Allah Subhanahu Wa Taala ya memperumpamakan di dalam Al-Quran itu, kalau orang yang tidak beriman, orang kafir, itu nggak tanggung-tanggung Allah memperumpamakannya dengan apa? Misalnya kirodatan, kera, monyet ya, atau apa lagi? Walau syi'na rafa'nahu biha walakin akhlaqal ard wattaba'a hawa kama salil kalb in tahmil alaihi yalhas atau tatruku ya yalhas, seperti anjing. Oh ya, tadi seperti kera, terus seperti anjing yang menggonggong, terus menggonggong, diladenin menggonggong, ditinggal juga menggonggong. Atau lagi kama salil himar yahmilu aswah, keledai. Udah kayak nggak ada baiknya itu orang yang nggak beriman itu ya. Anjing, keledai, apalagi kera, atau kal an'am yang agak naik sedikit ininya lah, seperti hewan ternak, balhum adol, lebih rendah lagi, udah mau dinaikin ya, seperti kal an'am ya. Manusia itu kalau nggak hatinya nggak dipakai, matanya nggak dipakai, telinganya nggak dipakai dengan sebaik-baiknya, maka kal an'am, seperti hewan ternak. Wah, mending lah nggak kayak anjing, nggak kayak kera. Tapi terusnya balhum, lebih hina dari hewan ternak. Itu manusia kalau tidak dipakai ilmu sama imannya, seperti hewan ya. Misalnya orientasinya makan, orientasinya tidur, orientasinya seneng-seneng, orientasinya refreshing, misalnya orientasinya manusia berilmu, beriman. Berarti apa? Tidurnya ibadah, makannya ibadah secukupnya. Terus apa lagi? Refreshingnya adalah hadir ke majelis ilmu. Jadi beda, tetap sama, dia pengen refreshing, dia pengen makan, dia pengen tidur, tapi semuanya berbeda kualitasnya ya. Jalan-jalannya saling silaturahim ya. Nah, ini berbeda. Kalau hawa nafsu saja yang diikutin ya kayak hewan ya, kayak hewan. Orang kafir tuh, kulu wa tamatta'u kama ta'kulul an'am wan nar
wan nar maswal lahum. Silahkan makan, silahkan senang-senang. Nanti ada neraka tempat kalian. Nah, itu orang-orang kafir begitu. Ya. Kama ta'kulul an'am, seperti makannya hewan ternak. Wan nar maswal lahum, dan neraka lah tempat kalian nanti. Ya. Jadi semua akan jadi seperti itu. Asfal as-safilin. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Beriman, punya ilmu. Wa amilus sholihat. Kemudian ia beramal dengan pada ilmunya, daripada imannya. Falahum ajrun ghairu mamnun. Artinya apa? Pahala yang tidak ada putusnya. Ini cerdas, manusia yang cerdas. Orang yang cuma beriman, berilmu, nggak beramal, rugi juga. Ini pernah kita bahas di surat Al-Asr. Maka dia beriman dan beramal. Tapi orang yang beriman, berilmu, beramal, itu masih juga merugi. Kecuali orang yang pandai dalam beramal. Maksudnya apa, Ustaz? Ya, pandai dalam beramal itu seperti ini. Kalau kita cuma beramal menolong orang, ya, itu kita mendapatkan pahala. Tapi kalau tadi falahum ajrun ghairu mamnun, kita melihat potensi daripada amalan-amalan yang bisa kita ambil tatkala kita sudah meninggal, itu lebih bagus. Contoh, kita mengajarkan Al-Qur'an. Kita sudah meninggal, orang yang kita ajari pintar Al-Qur'an, dia mengajarkan lagi, maka pahalanya tidak akan itu maksudnya. Selain beriman, berilmu, beramal, dan amalannya ini harus yang mengandung penghasilan yang besar. Berinfak, ya, infak sedekah kepada orang fakir miskin. Tapi kalau infaknya kepada ya fakir miskin tadi juga, anak yatim piatu atau masjid yang itu bersifat jariyah, maka dia akan terus pahalanya walaupun dia meninggal. Seperti itu maksudnya, ya. Jadi bukan hanya beriman, berilmu atau sekedar beramal, tapi lihat potensi amal ini yang besar bagaimana. Contoh, habis puasa Ramadan disunahkan puasa Syawal. Puasanya memang 6 hari, tetapi pahalanya kasyamid dahar, seperti puasa 1 tahun penuh. Bisa puasa 1 tahun penuh, Akram. Jadi dia melihat potensi itu. Dia beramal, tapi melihat potensi amal. Nah, bukan hanya sekedar lihat amal mana yang berpotensi, yang mana ini menghasilkan banyak. Contoh di dalam surat Fatir misalnya, ya. Allah katakan tijaratan lan tabur, perdagangan yang tidak akan pernah rugi. Siapa itu? Yatluna kitab Allah, belajar, membaca, menghafal, mentadabburi Al-Qur'an, kitab Allah. Ya, kemudian yang kedua, wa aqamus shalah, dirikan shalah, wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Dia menginfakkan hartanya baik itu sirra, sembunyi-sembunyi, sepi, maupun alaniyah, terang-terangan. Udah 3 ini nanti tijaratan dan tabur, mendapat perdagangan yang tidak akan pernah rugi di dunia maupun di akhirat. Liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli, ayat setelahnya. Bahkan nanti akan disempurnakan amalannya ini tadi, yang 3 ini. Setelah disempurnakan apa? Wa yazidahum min fadli, ditambahkan lagi bonusnya. Nah, jadi dia bisa lihat potensi amal yang luar biasa itu yang seperti apa. Oh, berarti yang gemar ngaji, ya, cinta ilmu, cinta Al-Qur'an, dia cinta sama sholat, sama dia cinta dalam bersedekah. Oh, berarti ini bisa menguntungkan kita nih, bukan hanya di dunia tapi di seperti itu maksudnya. Ya, fama yukadzibuka ba'di. Maka apakah menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan? Maksudnya apa? Allah menegur orang-orang manusia di sini. Orang-orang yang beriman, orang-orang umat manusia, ya. Kalau Allah sudah menciptakan manusia itu sempurna, ya. Bahkan tadi, ya, orang itu nyaris jadi asfalas safilin, jadi rendah, tetapi kecuali orang yang beriman, beramal soleh, Allah muliakan. Kalau nikmat ini kau mau bayar dengan apa? Ya, Win, dikasih nikmat sama Allah besar, menjadi ciptaan yang mulia, kemudian Win bisa beriman, beramal soleh, ya, kurang apa yang Allah berikan kepada Win? Ya, maka inilah teguran. Ini loh sudah saya berikan nikmat. Ya. Masa belum juga kalian percaya dengan fama yukadzibuka ba'du ad-din. Ad-din itu artinya apa? Agama, hari pembalasan, hari kiamat. Hari kiamat itu banyak namanya. Ya,
kiamah apa. Nah, ad-din ini lebih ke hari pembalasan. Makanya agama itu balasan, kenapa? Balasan untuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu agama. Karena agama itu din ya. Ad-dinun nasihah. Qulna liman? Lillahi wa li rasulihi wa li kitabihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Agama itu nasihat. Kepada siapa? Kepada Allah. Bukan nasihatin Allah, tetapi nasihat kepada kaum muslimin bagaimana adab kepada Allah, bagaimana adab kepada Rasulullah, bagaimana adab kepada kitabullah. Ya. Jadi ad-din dipilih ya. Hari pembalasan adalah agama, ini adalah balasan. Kita sudah diciptakan sama Allah, sempurna nih manusia. Apa balasan kita kepada Allah? Berarti mengamalkan ad-din, mengamalkan itu maksudnya. Korelasi kata din ya. Maliki yaumiddin ya. Raja ya, daripada hari pembalasan. Dari kata ad-din ya. Selanjutnya adalah alaihissallah bi ahkamil. Nah, ini adalah sambungan dari ayat sebelumnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti akan membalas dan balasannya pasti adil. Segala perbuatan yang kita lakukan, kita mau berbuat sekian banyaknya masalah, Allah akan balas. Kita lakukan kebaikan, Allah akan balas. Keburukan, Allah akan balas. Dan Allah sebaik-baik memberi balas, seadil-adil dalam memberi keadilan ya. Khairul hakimi, ahkamil hakimi, ahkam hakimi ya. Kalau hakim di Indonesia masihlah tergantung yang dia dapat lah ya. 100 juta, wah kalau 100 juta kayaknya masih 50-50 nih kan gitu ya. Kalau hakim, makanya hakim itu berat nanti itu ininya ya, hisabnya. Kalau 1 miliar oke, kalau 1 miliar lancar lah gitu. Tergantung pesanan hakim. Karena luar biasa itu ya, tanggung jawabnya besar di dunia maupun di akhirat hakim. Ya makanya sab'atun yudilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh, kata Rasulullah. Nanti di akhirat ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada naungan selain naungan Allah. Ada 7 golongan. Yang pertama adalah al-imam adil. Ya, orang yang adil, imam adil. Mau jadi hakim adil, mau jadi pemimpin adil, mau jadi apa lagi ya, presiden adil, mau jadi apa lagi ya, harus adil ya. Karena adil ini pertanggungjawabannya besar sekali. Kalau tidak adil sedikit saja berarti dolim. Jadi lawan katanya adil adalah dolim ya. Udah, kalau nggak adil berarti dia dolim. Sedangkan dolim itu kan masya Allah ya, nanti akan dihisapnya berat sampai nanti yang kita zolimi itu ridho. Kalau nggak ridho nanti gimana? Berat. Amalan kebaikan kita ditransfer kepada orang yang dizolimi. Dosa orang yang dizolimi transfer kepada orang yang menzolimi. Jadi bingung kalau jadi orang yang kayak hakim, pemimpin itu kalau nggak adil bahaya nih. Dia nggak adil sedikit saja jatuhnya dolim. Ya, repot. Sedangkan zolim pasti jelek sekali ya. Ini haram tu zulma ala nafsi, kata Allah Subhanahu wa taala melalui hadis qudsi yang disampaikan oleh Rasulullah. Saya mengharamkan, kata Allah, kezoliman. Masya Allah. Wala tadzalimu, jangan zolim kalian. Wah, ngeri sekali zolim ya. Adil ini, adil harus betul-betul lihat, karena kalau suatu kepemimpinan harus lihat dia bisa adil atau tidak, bukan hanya keren-kerenan aja, keren jadi ini, keren jadi itu, enggak, tapi harus adil. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya Allah sangat adil perhitungannya nanti di akhirat. Ya, sekiranya itu yang bisa kita sampaikan untuk surat At-Tin. Jadi kesimpulannya adalah manusia sudah diciptakan dengan sebaik-baik ciptaan ya. Kemudian di situ banyaknya potensi, ada potensi baik maupun potensi buruk, tinggal kembali ke manusianya. Mau nanti jadi mulia ya seperti hati para malaikat ya, atau hina seperti para syaitan yang mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita mau milih nih, mau jadi yang mana nih? Ya. Malaikat bisa demikian karena memang sudah begitu kodratnya ya. La ya'sun Allah, sudah taat, nggak akan bermaksiat kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dah terus mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Iya, malaikat ya. Manusia
Kalau diperintahkan kadang, aduh, ya, ada aja alasannya ya. Tapi kalau dia mampu melawan itu, wah, itu yang jadi luar biasa, maka malaikat iri nanti. Entah. Ya, itu saja yang dapat kita sampaikan untuk salat atin ini. Ya, kita akhiri dengan alhamdulillah dan doa kifatul majelis. Qul qali hada astaghfirullah lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.